Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, mudah-mudahan kalian dalam kondisi baik, dalam kondisi sehat selalu. Tetap patuhi prokes 5M, taat himbauan pemerintah. Oke, untuk peserta didik kelas 12 PPKN, materi kemarin kita sudah membahas tentang di bab 2, yaitu tentang tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, dan sebagainya. Untuk hari ini kita akan membahas tentang peran kepolisian negara Republik Indonesia. Integrated Criminal Justice System menurut Soekarton Marmosujono adalah sistem peradilan perkara pidana terpadu yang unsur-unsurnya terdiri dari persamaan persepsi tentang keadilan dan penyelenggaraan peradilan perkara pidana secara keseluruhan dan kesatuan. Pelaksanaan peradilan terdiri dari beberapa komponen seperti penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan. Integrated Criminal Justice System adalah suatu usaha untuk mengintegrasikan semua komponen tersebut sehingga peradilan dapat berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan. Peran kepolisian negara Republik Indonesia, kepolisian negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri itu merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. A. Pada pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan kewenangan sebagai berikut. 1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. 2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara atau TKP untuk kepentingan penyidikan. Kemudian yang ketiga, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Yang keempat, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. 5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. 6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Yang ketujuh, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara dan mengadakan penghentian penyidikan. 8. Menyerahkan berkas perkara atau BAP kepada penuntut umum. B. Peran Polri yang lain dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat adalah sebagai berikut. 1. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana. 2. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum. 3. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut. A. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan. B. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya. C. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa. D. Menghormati hak asasi manusia. Lanjut di C. Polri juga memiliki tugas sebagai berikut. 1. Menerima laporan dan atau pengaduan. 2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum. 3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. 4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan. 5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian. 6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan. 7.
melakukan tindakan pertama di tempat kejadian. 8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang. 9. Mencari keterangan dan barang bukti. 10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional. 11. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat. Yang ke-12, memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat. 13. Menerima, menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. Baik, sampai di sini jelas ya. Lanjut. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya dalam pasal 5, disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kemudian dalam pasal 13 disebutkan bahwa tugas pokok Polri ialah A. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, B. Menegakkan hukum, serta C. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan serangkaian tugas kepolisian, salah satu tugas yang mendapatkan perhatian adalah tugas dalam rangka menegakkan hukum. Sebagai penegak hukum, polisi masuk dalam jajaran sistem peradilan pidana sebagai salah satu subsistem. Subsistem yang lain adalah kejaksaan, kehakiman, dan pemasyarakatan. Dalam sistem peradilan pidana, polisi merupakan pintu gerbang bagi para pencari keadilan. Dari sinilah segala sesuatunya dimulai. Posisi awal ini menempatkan polisi pada posisi yang tidak menguntungkan. Sebagai penyidik, polisi harus melakukan penangkapan dan bila perlu penahanan. Yang berarti polisi harus memiliki dugaan yang kuat bahwa orang tersebut adalah pelaku kejahatan. Sabcipto Raharjo menyebut tugas kepolisian sebagai multifungsi, yaitu tidak hanya sebagai polisi saja, tetapi juga sebagai jaksa dan hakim sekaligus. Sebagai penegak hukum, tugas kepolisian telah dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Dalam KUHAP, wewenang kepolisian baik sebagai penyidik maupun sebagai penyelidik telah dicantumkan secara terperinci dalam pasal 5 dan seterusnya. Berdasarkan rangkaian tugas penegakan hukum, dapat diketahui bahwa tugas kepolisian bukan merupakan tugas yang ringan. Dengan segala keterbatasan, keterampilan dalam melakukan penyidikan masih tetap harus ditingkatkan guna mengejar modus kriminalitas yang semakin kompleks. Menyangkut tugas kepolisian, maka pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan tujuan lembaga kepolisian sebagai berikut. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sampai di sini ya, jelas ya? Baik. Selanjutnya pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kedua pasal tersebut di atas telah menempatkan polisi dalam posisi di samping menjamin tertib dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negara. Juga menempatkan polisi sebagai alat pertahanan negara. Melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 89 tahun 2000 tanggal 1 Juli 2000
Fungsi kepolisian dipisahkan dari fungsi pertahanan keamanan sebagaimana disebut dalam pasal 1 keputusan presiden tersebut. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pokok menegakkan hukum, ketertiban umum, dan memelihara keamanan dalam negeri. Keputusan presiden tersebut telah disusul dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam konsiderannya secara jelas dikatakan bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Fungsi dan tugas kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana terkait dengan fungsi penyelidikan dan penyidikan. Dalam prakteknya ternyata polisi bukan satu-satunya penyelidik. Terdapat beberapa institusi tertentu yang juga melaksanakan tugas penyelidikan. Meski untuk tindak pidana tertentu, misalnya Komnas HAM, KPPU, dan KPK. Kondisi tersebut tentunya menimbulkan masalah tentang siapa sebenarnya yang paling berhak melakukan penyelidikan atas suatu tindak pidana. Adapun mengenai fungsi polisi sebagai penyidik, polisi ternyata bukanlah satu-satunya institusi yang berwenang menyidik suatu tindak pidana. Pasal 1 ayat 4 KUHP masih terdapat penyidik pegawai negeri sipil yang juga diberi hak untuk melakukan penyidikan. Jadi, KUHP memungkinkan adanya penyidik yang bukan polisi. Dalam berbagai undang-undang, kita tidak dapat menjumpai aturan tentang penyidikan yang harus dilakukan penyidik selain polisi. Dalam hal ini PPNS. Misalnya bidang perikanan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985. Bidang imigrasi, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. Bidang haki, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001, dan undang-undang lainnya. Apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal 30 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia, akan ditemukan tumpang tindih tugas penyidikan. Dalam bidang peradilan pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk melengkapi berkas perkara tertentu. Oleh karena itu, kejaksaan dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Baik, materi hari ini kita sudah sampai di peran lembaga Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Mudah-mudahan kalian mudah memahami. Kita akan bertemu di sesi berikutnya tentang peran hakim sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Nanti untuk penugasan, nanti kita akan share di link webnya di Office 365-nya. Tetap sehat, jaga kondisi kalian, tetap patuhi himbauan pemerintah, prokes 5M. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.